Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang visual, auditory, kinestetik. Yang mana gaya belajar kalian? Yuk kita lihat. Memang benar adanya bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang lebih suka dengan suasana yang tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktik, ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari membaca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka dari itu, setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu sama lainnya. Nah, maka dari itu, supaya memudahkan proses belajar kita harus tahu gaya belajar yang kita miliki. Ini bakalan membantu kita untuk memaksimalkan hasil belajar kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Nah, menurut Bobby DePotter, gaya belajar seseorang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, yuk kita pelajari lebih dalam lagi. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti perpaduan warna dan lainnya. Nah, coba kita lihat karakteristik orang yang memiliki tipe belajar visual. Yang pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Karakter yang ketiga, berbicara dengan tempo yang agak cepat. Kemudian selanjutnya, cukup peduli dengan penampilan atau pakaian. Nah, untuk yang kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Kemudian yang kedelapan, suka menggambar apapun di kertas. Oke, untuk cara belajar yang tepat untuk tipe visual ini adalah yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Kemudian yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang selanjutnya, saat belajar, bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Kemudian yang keempat, menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Selanjutnya, membuat mind mapping untuk mempermudah belajar. Oke, untuk yang kedua adalah gaya belajar auditory. Untuk yang memiliki gaya belajar auditory, mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe ini tidak bermasalah dengan tampilan visual saat pelajaran. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Nah, kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu adalah tipe auditory. Nah, untuk karakteristik orang yang memiliki tipe belajar auditory adalah lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dia lihat. Kemudian, dia lebih suka mendengarkan. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Yang kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Kemudian selanjutnya, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Yang ketujuh, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Yang kedelapan, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Kemudian cara belajar yang paling tepat untuk tipe auditory adalah yang pertama, mendengarkan musik yang disukai atau bisa diganti dengan menonton. Kemudian yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian didengarkan kembali ketika dibutuhkan. Yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Kemudian yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama.
belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami ataupun mengingat materi. Oke, untuk tipe gaya belajar yang selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, orang yang memiliki tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di dalam kelas. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh orang yang memiliki tipe kinestetik adalah yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktek. Kemudian yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Kemudian yang keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, untuk cara belajar yang tepat untuk kinestetik adalah diantaranya yang pertama adalah saat mendapatkan materi pelajaran, bila memungkinkan segera coba mempraktekannya. Kemudian yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana mungkin menjetikkan jari. Kemudian yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapat dari guru. Kemudian yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Kemudian yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja. Nah, itu tadi perbedaan dari ketiga gaya belajar menurut Bobby De Potter. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apakah gaya belajar yang kalian miliki? Semoga dengan memahami gaya belajar yang tepat bisa memaksimalkan hasil belajar kalian agar belajar kalian lebih efektif lagi ya. Oke teman-teman, untuk hari ini materinya cukup sekian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.